bangun tidur, kita bangun tiba-tiba napas gini, kita bingung, akhirnya ke UGD. Dan saya dulu juga begitu. Salahkah? Tidak, ya, tidak. Karena saat itu Anda butuh bantuan medis. Setelah di IGD berangsur-angsur normal. Karena apa? Ya kita merasa tenang. Oh, saya sudah di sini, ada yang nangani, ada yang bantu dan sebagainya, ada dokter. Jarak baru 960 meter. Detak jantung saya 86 ini. Terus waktunya 21 menit. Kalorinya 94. Nah, ini jam tangan smartwatch cocok untuk Anda biar bisa dikontrol kesehatan Anda dari detak jantung, terus oksigen dalam darah. Selanjutnya ada tingkat kesetresan. Nah, ini ada di link di deskripsi ya kalau Anda berminat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aibda Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Biasa mengawali malam dengan jalan sore. Tadi waktu saya sepil jam tangan baru 960 meter kalau nggak salah. Ini sudah 1,3 km. Detak jantung saya 83. Belum bisa mengukur kadar oksigen, karena kalau saya mengukur kadar oksigen harus saya keluar dulu dari menu ini. Ini masih berjalan, nanti berapa kilometer lagi saya bisa kuat jalan. Jadi jam tangan ini bisa mengontrol kesehatan saya, terutama detak jantung saya. Setiap hari dikontrol sama jam tangan ini. Dan bisa disetting apabila detak jantung saya melebihi 100, itu akan ada peringatan di jam tangan ini. Ada tulisan detak jantung Anda terlalu tinggi. Nah, di situ saya langsung mengatur napas, bernapas pelan, dan akhirnya detak jantung saya bisa normal. Terus kadar oksigen juga bisa normal. Tetapi saat saya beraktivitas jalan kaki, tentu saja detak jantung ini ya lebih cepat, bisa 120 gitu. Kalau sudah istirahat bisa turun. Nah, ini sesuai dengan tema saya ya. Jantung selalu berdebar-debar dengan kuat dan kencang. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, Anda bisa beli smartwatch ini di link yang ada di deskripsi ya. Ini bisa mengukur detak jantung Anda, terus bisa mengukur tingkat kesetresan Anda, bisa mengukur kadar oksigen dalam darah Anda, seperti oximeter ya, yang bisa mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan mohon maaf, saya kemarin bahwa jam tangan ini belum bisa mengukur tensi ya. Kemarin saya salah ucap, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kuweting aku. Blepotan. Karena apa? Ada istri saya di sini. Jadi insecure. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya pesan sama Anda semua ya. Kalau masih minum obat dari psikiater, diminum. Selama obat itu ada manfaatnya, minum. Wah Pak, saya minum obat ini kok nggak ada perbedaannya ya Pak? Gini ya, saya juga alami itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, ada obat dari psikiater yang cara kerjanya itu tidak bisa kita ketahui. Dia bekerja silent, pelan-pelan begitu. Seperti apa? Fluoxetine. Nah, kita minum fluoxetine kebanyakan ya, itu tidak merasakan efeknya atau tidak merasakan khasiatnya, karena obat itu bekerja itu silent ya, tanpa kita sadari. Lain halnya dengan alprazolam, yang kebanyakan orang setelah minum alprazolam
itu mendapat efek yang tenang, rileks, ya, sensasi berkurang bahkan hilang. Itu termasuk saya. Dan sampai saat ini saya minum alprazolam kalau keadaan terpaksa. Kepepet saya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saya atur gini, padahal saya harus mengerjakan ini, banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, misalnya saya harus pergi keluar kota dan sebagainya, kok sensasi itu luar biasa, itu saya minum, ya. Tetapi kalau di dalam rumah, ya enggak saya minum. Dan alhamdulillah, ya bisa mengendalikan, gitu. Jadi pesan saya, jangan takut minum obat. Karena apa? Kita kan taunya dari orang-orang. Awas, nanti ketergantungan, nanti bisa ngefek ke sini. Ya, saya percaya itu, tetapi tidak sepenuhnya. Karena saya punya prinsip, obat yang kita minum selama mendapat manfaat, ya saya minum. Kecuali nggak ada manfaatnya, gitu. Dan saya pesan sama Anda semua, jangan mendiagnosa diri Anda sendiri. Misalkan Anda jantungnya selalu berdebar dengan kencang, terus menerus. Jangan diagnosa kalau Anda sakit jantung. Kenapa? Karena belum tentu benar. Ya. Diagnosa yang benar itu bagaimana? Diagnosa benar itu ya harus konsultasi ke dokter, nanti di EKG gitu. EKG saya kira sudah cukup. Kalau Anda ingin treadmill ya silakan, kalau kuat begitu. Begitu ya. Jadi diagnosa itu harus didasari diagnosa dari dokter dan dibuktikan juga dengan alat medis gitu. Banyak yang bilang saya sembuh tanpa obat, tanpa dokter. Oke, yang tanpa obat saya percaya. Sepenuhnya saya percaya. Saya anxiety disorder tanpa ke dokter, tanpa minum obat, nyatanya sembuh. Oke, sekarang begini, diagnosanya dari mana? Itu saja. Dia kena anxiety disorder psikosomatik. Itu diagnosanya dari mana? Gitu. Itu saja, sudah Anda bisa menerjemahkan sendiri. Kalau tanpa obat saya percaya begitu. Tapi apa benar dia alami anxiety disorder yang seperti kita? Karena anxiety itu banyak macamnya. Ada anxiety disorder menyeluruh, ada anxiety apa dan apa banyak. Begini, ada seseorang yang misalkan dipanggil oleh pimpinan ataupun dia orang kuliah, mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Dadanya berdebar, cemas, dia takut. Aduh gimana. Tapi setelah presentasi itu selesai, atau setelah misalkan ujian itu selesai, atau setelah menghadap pimpinan itu selesai, ya sudah, gejala itu hilang. Nah, itu ada yang begitu. Makanya orang yang begitu ya cukup tenang aja, mungkin di hipnoterapi itu ya sembuh. Tapi beda dengan kita. Memang anxiety disorder itu semua gejala di badan, tetapi ada yang saat-saat tertentu saja. Kalau kita kan tidak, mau ada masalah, mau atau tidak ada masalah, mau kita rileks apa, sensasi itu datang. Itu ya. Jadi kok tahu ya dia kena anxiety disorder? Kan nggak pernah ke dokter. Karena anxiety disorder itu sakit medis. Kecuali kalau dia memang, oh saya disantet orang, saya ditenung orang. Diagnosanya dari mana? Dari dukun Pak. Oh ya, ya udah. Kan gitu toh. Oke, langsung saja. Sudah ada peringatan 300 langkah lagi untuk mencapai batas normal. Maksudnya ini saya tiap hari kan saya target 4.000 langkah. Itu promosi, nggak apa-apa. Jantung berdebar-debar dengan kencang dan kuat. Nah, biasanya ini terjadi saat kita mengalami sensasi, ya. Terus yang kedua, saat kita tidur, bangun tidur itu tiba-tiba
jantung ini berdebar dengan kencang. Terus saat kita alami yang namanya panic attack. Dan masih banyak lagi, terutama saat kita alami panic attack, jantung itu berdebar-debar dengan kencang dan kuat. Dan saya yakin banyak yang mendiagnosa dirinya sendiri, yaitu dengan, wah saya sakit jantung nih, sakit jantung gitu. Nah, untuk memastikan Anda sakit jantung atau tidak, ya harus ke dokter, harus EKG, begitu yang seperti saya sampaikan tadi. Jangan menebak-nebak sendiri. Nah, kalau Anda sudah didiagnosa dokter bahwa Anda alami anxiety disorder, ya udah berarti nggak sakit jantung. Apalagi kalau Anda sudah EKG normal, nah itu nggak sakit jantung. Cuma jantung Anda berdebar dengan kencang ini karena adanya saraf otonom, simpatik ataupun parasimpatik, itu kayak dokter aja. Ya itu yang saya baca. Bagaimana biar detak jantung ini menjadi normal? Nah, ini sudah bertahun-tahun saya buktikan. Jantung, paru-paru, saraf, otak itu satu kesatuan. Kalau jantung kita berdetak dengan kencang, pasti napas kita itu pendek dan pasti kita ketakutan. Nah, itu. Jadi saat jantung kita berdetar dengan kencang dan kuat melebihi 120, 130, bahkan 150. Nah, kita cukup tenang dan atur napas lambat gitu. Itu sudah saya buktikan ya. Nanti saya yakin detak jantung Anda sedikit demi sedikit akan normal, termasuk oksigen dalam darah gitu ya. Itu sudah saya buktikan bertahun-tahun. Jadi intinya yaitu ambil napas, tetap tenang, atur napas. Sebenarnya itu saya. Dan misalkan saya terjadi panic attack ini, misalkan ya, alhamdulillah sampai sekarang belum. Alhamdulillah belum, jangan lagi. Kalau dulu sering. Ya, satu-satunya jalan kalau Anda nggak bisa mengatasi itu, terus Anda masih punya obat alprazolam, ya minum. Nanti rileks itu. Ya. Itu saya. Dan banyak yang sudah merasakan khasiat dari alprazolam gitu. Dari mana kita beli alprazolam, Pak? Ya harus ke psikiater, harus ke dokter. Karena alprazolam itu harus ada resep dari dokter. Tuh, jadi jantung dengan kencang tuk 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 tuk, itu kita harus mengatur napas. Kita bernapas secara lambat, tarik napas panjang, tahan, keluarkan. Itu ya, sebenarnya itu. Dan biasanya juga kadang ada keringat dingin. Itu kalau panik attack ya. Kalau panik attack otomatis keringat dingin, sempoyongan, terasa mau mati, napas pendek dan sebagainya. Tetapi kalau kita misalkan kita tidur bangun ya, kita kan bangun tidur, biasanya ini begini, bangun tidur, kita bangun tiba-tiba napas gini, kita bingung, akhirnya ke UGD. Dan saya dulu juga begitu. Salahkah? Tidak ya, tidak, karena saat itu Anda butuh bantuan medis. Setelah di IGD berangsur-angsur normal. Karena apa? Ya kita merasa tenang. Oh, saya sudah di sini, ada yang nangani, ada yang bantu dan sebagainya, ada dokter begitu. Makanya tenang. Itu sudah saya buktikan. Saya berkali-kali, puluhan kali ke IGD. Ya. Jadi saya pahami. Oke, yang jantungnya masih berdetak dengan kencang, napas pendek, ya itu. Hanya itu. Kalau ada nggak menguasai, misalkan ya nggak bisa atasi, terus panik attack, Anda nggak bisa ngatasi misalkan ini ya. Ya silahkan kalau mau IGD silahkan, saya nggak ngelarang, karena itu zona nyaman Anda. Ujung-ujungnya nanti Anda juga disuruh pulang. Anda sehat-sehat saja Bu, Pak, tensi Bapak terlalu agak tinggi, oksigen darah normal Pak, saya EKG normal Pak, Bapak hanya kecapean gitu. Itu pasti, karena dokter yang di IGD, dokter jaga itu, dia nggak tahu itu. Bukan saya meremehkan dokter loh, enggak, ini fakta. Kalau ada dokter yang nonton video ini, saya berani bertanggung jawab gitu.
Karena ini saya sering, dan tidak ada diagnosa di dokter jaga itu kalau saya kena anxiety disorder. Gitu ya. Kalau napas Anda masih pendek, oke, napas pendek terus jantung berdebar. Begitu aja. Oke ya, saya pulang dulu. Salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.